dimulakan oleh Allah, ya. Kita sekarang di penghujung sunnah wudu, ya. Kita di penghujung sunnah wudu, ya. Insya Allah, ya, hari Ahad kita akan membahas tentang istinja. Nah, sekarang kita masih sunnah wudu yang terakhir. Nah, di sini di dalam kitab Kifayatul Ahya ada pertanyaan, Pak, ya. Hal yastahibba tarkul tansyif, apakah disunnahkan meninggalkan, ya, jadi mengeringkan air setelah berwudu? Nah, bagaimana, Pak? Jadi kalau setelah wudu kita kan basah tuh, ya, tempat-tempat wudu yang kita basuh seperti muka, tangan, kaki, ya, semuanya basah oleh air. Apakah kita boleh mengeringkannya? Nah, oke, kita lihat ya. Jadi di sini apakah disunahkan meninggalkan untuk mengeringkan air? Tansyif itu bisa mengeringkan atau mengelap, Pak. Bisa pakai kain, bisa pakai handuk, ya, atau apapun, benda apapun, ya. Tapi istilahnya mengeringkan gas wudu. Fihi, di dalamnya auju, ada satu pendapat as-sahih, yang sahih, yaitu an-nadar kahul mustahabun, jadi meninggalkan, ya, untuk tidak mengelap, ya, atau mengeringkan air itu disunahkan. Jadi sunnahnya meninggalkannya. Jadi nggak usah, Pak, kita elap, ya. Kada yang demikian itu sohalu disahkan fi aslil rawdah. Jadi itu disahkan dalam kitabnya Imam Nawawi, namanya kitab Ar-Rawdah. Nah, kemudian ada ulama yang mengatakan wakila innahu mubahun, bahwa sesungguhnya meninggalkan atau mengelap atau meninggalkannya itu hukumi mubah. Jadi ada ulama yang mengatakan mubah itu boleh-boleh aja, mau dikeringin boleh, mau enggak juga enggak apa-apa, ya. Fi'luhu, melakukannya, wa tarakahu sawaun, mengerjakannya atau meninggalkannya itu sama aja. Jadi mau mengelap boleh, tidak juga enggak apa-apa, ya. Yang demikian itu wahtarun Nawawiyah. Jadi yang demikian itu, yaitu mengerjakannya boleh, juga meninggalkannya boleh, itu pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi, gitu, ya. Fi Syarah Muhadzab, dalam kitabnya Syarah Muhadzab. Nah, kemudian ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan mustahabun mutlaqan, ya, disunahkan untuk meninggalkan, mengelap, ya, air itu secara mutlak, ya. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan yukrahu tansyiful mutlaqan, ya, makruh, ya, tansyif, yaitu mengelap secara mutlak, hukumnya makruh, Pak. Nah, ini. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan wakila yakrahu fi sayfi dunas sadar, yaitu dimakruhkan ketika pada musim panas, ya. Jadi musim panas dimakruhkan kita mengelap air, Pak, ya, ketika habis wudu, dan bukan pada waktu musim dingin, dunas sadar. Jadi bukan pada waktu musim dingin. Nah, qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fi Syarah Muhadzab, dalam kitabnya Syarah Muhadzab. Nah, permasalahan gimana sih sebenarnya? Nah, ini dijawab oleh Imam Nawawi. Mahalal hilahu idza lam yakun hajatin ila tansyif li hadri aw barodi aw tasaqu najasatin. Jadi kata Imam Nawawi, permasalahan perselisihan itu boleh atau tidak, atau ditinggalkan atau dibolehkan, itu sebenarnya
Permasalahannya karena nggak ada hajat untuk itu Pak. Pada musim panas maupun musim dingin atau melekatnya najis, ya melekatnya najis. Fa in kana, dan apabila ada hajat, ada keperluan Pak. Paham ya, kalau ada hajat berarti ada keperluan, ya. Kalau ada keperluan, ya, fala karahatal qat'an, maka hukum makruhnya itu menjadi hilang. Jadi tidak ada makruh di sana sebenarnya, ya. Kalau ada hajat, ada keperluan Pak. Ya misal kita kelam nih, ada sesuatu misalnya sedikit kotoran, ya boleh, nggak ada masalah kan. Masalahnya kalau nggak ada hajat ya nggak ada masalah, mau dikelap mau tidak kan, seperti itu, ya. Wala yuqalu, dan juga tidak dikatakan innahu hilal mustahab. Jadi hilal ya yang menyelisih sunnah. Jadi sini mau hukumnya Pak, boleh aja, mau dilap boleh, mau tidak juga tidak apa-apa. Tapi kalau ada hajat, maka hukum makruh, kan ada yang memakruhkan Pak, menjadi hilang karena ada hajat, karena ada keperluan untuk mengeringkan air.